Ada apa dengan Red Bull di GP Singapura? Performa mereka tiba-tiba anjlok begitu drastis di sirkuit Marina Bay dan Red Bull tidak bisa berkutik sepanjang akhir pekan kemarin. Itu sebabkan rangkaian 15 kemenangan beruntun yang mereka raih dengan susah payah akhirnya terputus di tangan Ferrari yang tampil menggila di Singapura. Max Verstappen sendiri cuma bisa finish di urutan kelima dan diikuti oleh Sergio Perez di posisi ke-8. Bahkan, sempat terjadi momen langka di mana Sergio Perez membentuk rentetan kereta mobil di belakangnya. Paling mengejutkan adalah ketika mereka gagal lolos dari sesi Q2 yang membuat banyak fans F1 seketika terdiam dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan mobil RB19. Kalau penurunannya hanya sebatas sepersekian detik dan masih ada di top 10, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi penurunan performa Red Bull kemarin bisa dibilang cukup signifikan, mengingat status mereka sebagai tim dominan musim ini. Aneh tentunya melihat mobil RB19 yang di balapan-balapan sebelumnya bisa sangat superior, tiba-tiba bisa anjlok seperti kemarin di Marina Bay. Apakah ada kaitannya dengan technical directive baru yang mulai diberlakukan di GP Singapura? Sebelumnya, seperti yang kami mention kemarin, Marina Bay adalah trek tersulit dan paling ruwet bagi Red Bull musim ini. Trek tersebut mengekspos semua kelemahan dari mobil RB19 dan sukses membuat mereka menderita sepanjang akhir pekan. Red Bull memang lemah di sirkuit yang memiliki tikungan lambat dan tajam, serta aspal bergelombang khas sirkuit jalanan. Dua aspek tersebut sudah cukup untuk membuat Red Bull pusing 7 keliling. Tanda-tanda mereka kesulitan mulai terlihat di sesi FP1 dan FP2, di mana Max Verstappen serta Sergio Perez mengeluhkan grip ban belakang yang buruk, dengan seringnya alami oversteer ataupun snap ketika masuk tikungan. Selain itu, mereka juga tidak bisa mengerem secara maksimal ketika masuk tikungan karena bagian mobil yang terlalu mudah sliding dan tidak stabil. Semua kesulitan tersebut sebenarnya juga sudah diprediksi oleh Red Bull dari data simulator yang mereka punya. Tetapi seperti kata Max Verstappen, Red Bull ternyata jauh lebih buruk dari apa yang diprediksi di Singapura dan problem keseimbangan yang mereka alami cukup parah. Ketika sesi FP3 keesokan harinya, mobil RB19 diklaim oleh Verstappen sudah terasa jauh lebih baik daripada hari Jumat dan dia bisa memangkas gap dari Ferrari di depannya. Tetapi karena Red Bull overthinking dan ingin memperbaiki lagi performa dari mobilnya dengan mengutak-ngatik settingannya, mobil justru jadi terlalu agresif dan Max Verstappen malah lebih kesulitan ketika kualifikasi daripada sebelum-sebelumnya. Mobil Verstappen sekarang malah alami understeer yang sangat parah. Selain itu, dia juga mengalami bottoming atau purposing ketika mengerem, yang sebabkan grip ban depannya tidak maksimal saat corner entry. Masalah itu yang jadi penyebab utama duo Red Bull ambyar di kualifikasi dan diasapi oleh Liam Lawson. Christian Horner mengaku bingung dengan performa mobilnya yang anjlok secara signifikan. Ia mengatakan kalau setiap settingan yang diberikan tidak bekerja dan malah berdampak buruk ke mobil. Dia semakin bingung, karena mobilnya yang semula sangat superior, tiba-tiba bisa kesulitan nyaris di semua aspek. Lantas, apa penyebabnya? Kok bisa tim sekelas Red Bull keteteran bukan main di Marina Bay? Red Bull gagal menemukan settingan yang pas di salah satu sirkuit yang menuntut mereka untuk keluar dari zona nyamannya sepanjang musim ini. Salah satu alasan kuatnya adalah aspal Marina Bay dan settingan right hay Red Bull. Meskipun 40% dari bagian sirkuit sudah diaspal ulang dan lebih mulus, tetapi masih ada bagian trek yang cukup bergelombang dan jadi tantangan besar bagi mobil ground effect. Musim ini Red Bull adalah salah satu dari dua tim yang mampu menjalankan mobilnya dengan ketinggian floor atau right hay paling rendah daripada tim lainnya. Itu memang memberikan mereka keunggulan di sirkuit-sirkuit normal pada umumnya. Bahkan di Monaco ataupun Baku, aspal tak jadi masalah besar karena tergolong cukup mulus dan tidak banyak gelombang besar di sana. Tetapi di Singapura, aspalnya berbeda dan memang terkenal cukup bumpy daripada sirkuit-sirkuit jalanan lainnya. Hal itu memaksa Red Bull untuk mengubah settingan right hay mereka lebih tinggi supaya bagian plank tidak tergerus aspal secara ekstrim. Kenapa? Karena plank itu, jika ketebalan kayunya berkurang sebesar lebih dari 2 mm saja, maka tim bisa kena hukuman diskualifikasi karena mobilnya dianggap terlalu rendah atau terlalu ceper. Alfa Romeo diketahui juga lakukan hal yang sama, dan mereka juga kesulitan sepanjang akhir pekan di Singapura. Sayangnya, mobil Red Bull tidak didesain untuk perform di kondisi right hay yang tinggi, meski perbedaannya mungkin hanya sekian milimeter saja. Tetapi itu sudah cukup untuk membuat RB19 kehilangan keseimbangan di tikungan dan terganggunya grip ban belakang.
Selain masalah ride height, satu hal lain yang membuat Red Bull kesulitan adalah pemilihan suspensi, di mana tim membawa paket suspensi yang lebih empuk ke Singapura. Namun ternyata banyak bagian sirkuit yang sudah diaspal ulang dan memiliki grip yang jauh lebih baik. Pemilihan suspensi yang lebih empuk malah jadi bumerang, karena mobil jadi alami bottoming, alias gasruk aspal meski ride height-nya sudah ditinggikan. Suspensi yang empuk juga malah mengganggu kerja aerodinamika di underfloor mobil, yang membuat mobil sulit diprediksi dan tidak konsisten di tikungan. Barulah di hari Sabtu di sesi FP3, Red Bull akhirnya kembali ke settingan suspensi yang keras. Namun sebelum kualifikasi, mereka diketahui sedikit mengutak-ngatik jangkauan travel suspensinya untuk membuatnya lebih baik. Tetapi yang terjadi adalah tim mengubahnya terlalu agresif dan malah membuat mobil alami masalah understeer yang parah di kualifikasi. Ride height dan suspensi adalah dua aspek yang jadi keunggulan Red Bull musim ini. Dan ketika dua hal itu tidak bisa dimaksimalkan dan diutak-atik secara agresif, yang terjadi adalah performanya menjadi keteteran. Red Bull juga diketahui jika mereka sebenarnya memasang upgrade di area pinggir floor mobilnya. Tetapi ketika kualifikasi, tim memutuskan untuk kembali ke spesifikasi yang lama, menandakan jika spesifikasi baru tidak cocok dengan settingan ride height dan suspensi yang disesuaikan untuk GP Singapura. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan technical directive baru soal kelenturan komponen mobil yang mulai diterapkan kemarin? Seperti yang kita tahu, FIA menerapkan Technical Directive 18 dan versi terbaru dari TD39. TD18 sendiri adalah soal flexi-wing yang kita bahas 2 pekan yang lalu dan disinyalir berdampak pada mobil Aston Martin serta Mercedes. Sementara TD39 adalah aturan soal flexi-plank atau flexi-floor yang sempat jadi skandal tahun lalu dan mulai diterapkan sejak GP Belgia 2022. Namun FIA menetapkan versi terbaru dari TD39 di Singapura kemarin karena diduga ada tim yang menemukan celah dengan memanfaatkan lubang di skid block bawah mobil yang bisa membuat plank tidak mudah terkikis dan meningkatkan durabilitasnya. Efeknya adalah tim bisa jalankan mobil dengan settingan ride height yang lebih rendah dan otomatis performa downforce-nya lebih besar. Menurut rumor, Red Bull dipercaya sebagai salah satu tim yang terpengaruh terhadap versi terbaru dari TD39 tersebut karena trik yang mereka lakukan. Pertanyaan soal apakah TD39 memang benar mempengaruhi performa Red Bull ini akan terjawab di Suzuka akhir pekan nanti. Jika mereka masih kesulitan dan performanya tidak kembali seperti semula, maka teori tersebut mungkin benar adanya. Tetapi kalau kembali superior, maka GP Singapura hanyalah one-off dan jadi hari apesnya Red Bull musim ini. Max Verstappen sendiri yakin kalau RB19 akan kembali ke performa terbaiknya di Suzuka jika dilihat dari data simulator. Dari data memang menunjukkan kalau Marina Bay jadi trek yang menyulitkan mereka secara setup, tetapi ketika pindah ke Suzuka, semua terasa seperti normal kembali, seperti balapan-balapan lainnya. Christian Horner juga mengklaim jika mobil RB19 yang dipakai tidak ada yang berbeda dan merupakan spek yang sama dengan GP Italia serta Belanda. Ia menegaskan kalau performa buruk Red Bull tidak ada hubungannya dengan Technical Directive Flexi Wing ataupun Flexi Floor dan murni karena sirkuit saja. Ketika balapan pun, kecepatan mereka kembali normal di stint kedua ketika memakai ban medium. Bahkan andai saja tidak ada safety car ataupun strategi Red Bull berjalan lancar, minimal kemarin Red Bull bisa curi podium, dan bukan tidak mungkin Verstappen bisa membuat keajaiban dengan menang balapan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.